Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Pengikut Tak Diundang. Untuk link penulis dan link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis supaya beliau bertambah semangat untuk membuat karya-karyanya kembali. Oke, lanjut ke ceritanya. Sore itu kami bertiga, yaitu aku sendiri bernama Putri, bersama teman laki-lakiku Firman dan Rusdi, berjalan dengan pelan menuruni tanah miring yang sedikit lembab, penuh akar dan pohon besar. Di sekelilingku hanya ada semak-semak dan pepohonan yang entah apa namanya. Sebenarnya rombongan kami berjumlah 7 orang. 4 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki masih tertinggal di belakang karena salah satu teman kami sedikit sakit kakinya. Sebenarnya jarak kami tidak terlalu jauh. Aku dan rombongan di belakang masih bisa memanggil dan bersaut-sautan untuk memastikan kondisi masing-masing. Aku berjalan di tengah, sementara Firman dan Rusdi mengapitku. Wajah kami sudah sangat kelelahan. Tadinya kami ingin sampai di bawah sebelum matahari terbenam. Namun melihat situasi sekarang, nampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Raut wajah senang dan bahagia saat di puncak tadi sudah tak terlihat saat ini. Semua yang ada hanya wajah lesu dan lelah. Kami sepakat kalau malam ini kami harus turun ke bawah. Tak ada lagi menginap. Karena esok harinya masing-masing dari kami sudah masuk kerja. Walaupun entah aku bisa masuk kerja atau tidak dengan fisik yang seperti ini. Karena jujur, ini adalah pengalaman pertamaku mendaki gunung. Put, masih kuat nggak? Tanya Firman yang berjalan di belakangku. Aku mengangguk dan menjawab, masih kok. Beruntung aku mempunyai teman seperti mereka. Mereka tidak memaksa untuk berjalan ketika aku atau yang lainnya sudah merasa lelah. Seperti tadi, beberapa menit sekali mereka rutin menanyakan bagaimana keadaanku, masih kuat atau tidak, dan pertanyaan semacam itu. Sampai hari gelap pun kami masih berada di jalur. Rombongan lain masih berada di belakang kami. Kini jalur menjadi gelap. Pohon dan semak di sekitarku nyaris tak terlihat. Hanya ada cahaya dari handlamp di kepala kami yang membantu menunjukkan jalan. Kini aku tidak bisa melihat ke arah mana-mana. Aku hanya fokus melihat ke depan dan memperhatikan Rusdi yang berjalan di depanku. Di tengah kelelahan ini, aku harus menjaga konsentrasi dan saling menjaga satu sama lain. Misi kek, sapa Rusdi. Aku lantas bingung mendengar Rusdi yang entah ditunjukkan kepada siapa. Aku menoleh ke Firman dan berbisik, gak ada siapa-siapa, si Rusdi ngaco kali ya. Firman yang juga tahu ada yang tak beres dengan Rusdi hanya bisa menggelengkan kepala. Shh, udah fokus aja sama jalur, ujarnya menyuruhku agar tidak berpaling ke arah depan dan tetap fokus ke arah depan. Beberapa menit kemudian, sampailah kita di pos 3. Di sana kami memutuskan untuk beristirahat. Firman yang sudah sangat lelah itu melepas
tas ranselnya dan merebahkan badannya di tanah. Saat itu pos 3 benar-benar sepi. Rusdi mengeluarkan makanan ringan dan membaginya kepadaku. "Udah deh, ini kita nunggu rombongan yang di belakang aja ya," kata Rusdi. Kemudian Firman menjawab, "Iya bener, enaknya sih gitu. Soalnya kalau buru-buru juga percuma, nanti kita sampai di bawah duluan. Terus yang ada kita juga yang harus nunggu mereka. Mendingan kita tunggu aja di sini sambil istirahat." "Loh, mereka masih jauh nggak?" tanyaku. "Enggak, paling setengah jam juga nyampe sini." "Udah, kalau Putri mau tiduran aja juga nggak apa-apa. Nanti aku yang jaga," kata Rusdi meyakinkan. Mendengar itu pun aku mengiyakan, karena memang badanku sudah sangat pegal. Aku melepas keril dan berbaring beralaskan tanah di samping Firman. Beberapa saat kemudian, Firman membelokkan arah handlampnya yang terpasang di kepala. Praktis sorot cahayanya jadi mengenaiku. "Duh, maaf Put, lupa gua," ucapnya. "Kok lu pakai handlamp tapi arahnya ke samping sih? Mending matiin deh buat hemat," ujarku memberikan saran. Saat itu aku belum tahu kenapa Firman membelokkan arah cahaya handlampnya. Dia baru cerita setelah sampai di bawah. Dia bilang saat berbaling dan saat cahaya handlamp itu masih lurus ke arah pohon, sorot cahayanya mengarah ke sebuah dahan pohon. Dan dia melihat ada sebuah kaki sedang mengayun-ngayun di dahan pohon tersebut, layaknya orang yang duduk. Karena itu, ia langsung membelokkan cahaya dari handlampnya. Kembali ke cerita. Setelah 1 jam menunggu, rombongan itu tak sampai-sampai. Firman kemudian menyarankan untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin karena penampakan kaki itu, ia jadi takut berlama-lama di sini. Akhirnya kita semua sepakat untuk kembali melanjutkan perjalanan melewati jalur yang dikelilingi hutan lebat ini. Di tengah perjalanan inilah sebuah keanehan terjadi. Dari kejauhan, kami melihat di depan kami seperti ada cahaya senter. Mula-mulanya kami berpikir ada pendaki lain. Setelah kami sorot dengan senter, ternyata ada 4 orang pendaki laki-laki yang bukan dari rombongan kami. Kami mempercepat langkah. Niatnya hendak menyusul mereka. Tapi entah kenapa, seberapa cepat kami melangkah, kami tak bisa mencapai pendaki tersebut. Posisi mereka tetap berada jauh dari kami. Secepat apapun kami berjalan untuk menyusul. Karena jengkel, akhirnya Rusdi berteriak memanggil, "Bro, tunggu bro, bareng!" teriak Rusdi, dan benar saja, keempat pendaki itu berhenti berjalan, namun tidak menoleh ke arah kami. Tanpa berpikir panjang, kami segera berjalan mendekat. Dan disinilah kejadian itu terjadi. Saat sudah berjarak beberapa meter, kami melihat keempat pendaki itu berubah menjadi pocong, persis dengan mata kepala kami bertiga. Kami melihat jelas sebuah tubuh yang berbalut kain kapan putih berdiri melayang di depan kami. Sontak aku shock. Firman dan Rusdi langsung menutup mata, begitu pula denganku. Kami berhenti di tempat, ingin melangkah pun tak berani. Tanganku benar-benar gemetar. Mungkin kalau tidak buru-buru menutup mata, aku bisa pingsan di tempat.
"Man, apaan tuh, Man?" tanyaku sambil menutup mata dengan suara yang gemetar. "Udah, Put, baca doa-doa aja," ucap Firman yang juga ketakutan. Kami bertiga membaca doa sambil menutup mata. Tak butuh waktu lama. Tiba-tiba aku mendengar suara Rusdi. Udah hilang." Rupanya Rusdilah orang yang paling berani di sini dan menjadi yang paling pertama membuka mata. "Aduh, gua takut nih," ucapku pada Firman. Kemudian dia merangkulku dan berkata, "Gak apa-apa, baca doa aja sama jaga konsentrasi. Coba tenang dulu." Kemudian aku mencoba menenangkan diri. Setelah minum air putih, aku pun perlahan berjalan. Dan akhirnya bisa tenang. Kami tak bisa berlama-lama di tempat itu. Lalu kami langsung melanjutkan perjalanan. Semenjak itu posisi kami berubah. Firman kini berada di sampingku. Dia terus membimbingku supaya tidak melihat ke arah lain dan fokus mengamati sama jalur yang ada di depan. Sementara Rusdi sekarang berjalan di belakang kami. Kami mulai menuruni tanah-tanah yang terjal. Selama itu tak henti-hentinya mulutku membaca doa. Setelah sampai di pos 2, kami bertemu rombongan pendaki lain yang sedang berkemah. Karena tak punya waktu dan sudah enggan berlama-lama, kami hanya menyapa mereka dan tidak beristirahat. Oh iya, bisa dipastikan pendaki di pos 2 itu 100% manusia. Selama Firman di sampingku, tak ada hal aneh lagi. Sampai melewati pos 1 dan akhirnya kami mulai menemukan jalur yang cukup landai, menandakan kami sudah sampai. "Berdoa ya guys," Rusdi berucap dari belakang. Entah mengapa setelah mendengar Rusdi berkata demikian, aku ingin sekali menoleh ke belakang. Tanpa sadar pun aku menoleh ke arah Rusdi. Dan beberapa meter di belakang Rusdi, keempat pocong tadi masih mengikuti kami dengan cara melayang. "Shh, dah, lihat ke depan," kata Firman yang kemudian mengarahkan kembali kepalaku ke depan. Aku langsung mengucap istighfar. Aku kembali merasa takut. Sementara Rusdi justru cekikikan di belakangku. Seakan dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. "Udah mau sampai kok, Put, santai aja," kata Rusdi dari belakang. Ternyata keanehan belum selesai. Sesampainya di base camp, kami terkejut bukan main. Ternyata rombongan yang semula kami kira berada di belakang, ternyata sudah sampai duluan di base camp. Kami semua pun bingung, bagaimana mereka bisa sampai duluan tanpa berpapasan dengan kami bertiga. Padahal sebelumnya jelas-jelas mereka tertinggal jauh. "Lu lewat jalur lain?" tanya Firman kepada Albi, sang pendaki dari rombongan itu. "Enggak, gua lewat jalur yang sama kayak kalian. Cuma kok kita nggak ketemu ya?" tanya Albi kebingungan. "Justru gua kira lu udah sampai duluan," tambahnya. "Ah, bohong lu. Gak mungkin gua tadi nunggu lu di pos 3 tapi gak sampai-sampai," balas Firman. Sementara mereka berempat kecil, aku bergabung bersama teman-teman perempuanku. Di sana aku menceritakan apa yang aku alami. Dan disinilah aku bisa menangis saking takutnya. Namun mereka bisa menenangkanku, dan Rusdi memastikan bahwa makhluk-makhluk itu sudah tidak mengikuti lagi. Aku sudah tidak memikirkan lagi keanehan-keanehan itu. Malam itu aku makan dan berusaha menghibur diri.
Kemudian setelah tenaga terisi, kami semua pulang dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Oke, sekian cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Tetap support Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.